Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini dengan kemudahan dan pertolongan yang Allah berikan pada kita, kita pun sampai ada saatnya untuk melanjutkan kajian kita dari syarah kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana kita akan memasuki pasal baru, yakni Al-Qadha wal Qadar. Kitab Lumatul I'tiqad ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan syarah yang kita bawakan adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pemahaman tentang Al-Qadha wal Qadar ini mesti benar, mesti kuat, karena keimanan kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Teramat sangat banyak perkara-perkara yang mesti kita imani, yang berarti harus kita pelajari, kita jadikan keimanan yang tanpa keraguan, kita terima dengan sepenuh hati tanpa ada ganjalan. Namun beriman kepada takdir merupakan salah satu rukunnya. Sebagaimana sholat fardu 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Begitulah iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman, sebagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman merupakannya Allah akan melenyapkan keraguan itu dari dalam hatiku. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjawab, kalaulah Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan penghuni buminya karena zalim kepada mereka, dan kalaulah Allah memberikan rahmat kepada mereka semua, maka rahmat Allah jauh lebih baik dari semua amal mereka. Kemudian beliau mengatakan, walau anfaqta mithla Uhudin zahaban fi sabilillah
ma qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar. Dan kalaulah seandainya engkau berinfak emas ya, sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan mau menerima itu darimu sampai kamu beriman kepada takdir ya, dan seterusnya. Karena banyak dari kita pada hari ini, Masya Allah, kalau dilihat sibuk beramal ya, sibuk ngaji, membaca Al-Quran, menghatamkannya, menghafalkannya, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, infak, sedekah. Tapi aneh, di antara mereka ini malas kalau sudah menuntut ilmu, belajar, apalagi terkait dengan masalah keimanan, malas, gak telaten. Nah ini kan bahaya. Kalau begitu sebenarnya dia beramal untuk apa? Untuk siapa? Ya padahal sudah sering kita sampaikan bahwa benarnya akidah ini landasan diterimanya amal ibadah. Mana mungkin seseorang bisa memiliki akidah yang bagus dan benar dengan sendirinya tanpa belajar, hanya sekedar mengaku bermanhaj salaf ya. Dari mana dia dapat manhajnya? Sementara realitanya yang dia bawa dari dulu, yang dia pelajari dari dulu adalah justru ya akidah-akidah yang menyimpang, dan itu masih tertanam di dalam dirinya, yang tidak akan hilang begitu saja. Ibarat penyakit, kalau tidak diobati begitu, bisa jadi semakin parah. Dan itu baru nampak kalau kita tanya lebih jauh tentang seseorang. Coba ya, kamu bicara tentang masalah ini, masalah itu, lah baru kelihatan. Ya seperti Rasulullah bertanya kepada Jariyah, budak wanita Muawiyah bin Hakam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ketika dia menjawab ya, "Fisama," Allah berada di atas langit. Ditanya lagi, "Siapa saya?" "Engkau adalah Rasul Allah." Rasulullah mengatakan, "Atiqa fa innaha mu'minah." Merdekakan dia, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Yang baru kelihatan, Rasulullah tidak langsung merdekakan dia wanita yang beriman. Nah, baru terlihat ketika apa? Dia mengatakannya. Itu. Taib. Terlebih terkait dengan masalah takdir, banyak bentuk-bentuk penyimpangan. Dari golongan yang menolaknya, demikian juga golongan yang berlebihan di dalam menetapkannya. Atau mungkin sebagian orang merasa beriman kepada takdir tapi tidak seutuhnya. Yang dianggap takdir itu yang pahit-pahit saja, yang manis-manis dia tidak pernah sebut itu sebagai takdir. Kalau pahit cepat kali dia mengatakan ini takdir Allah. Kalau manis ya dia katakan usaha tidak mengkhianati hasil. Makanya kan dalam hadis Rasulullah menyebut ya, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Bukan hanya yang buruknya. Ternyata sebagian kita begitu. Diidentikan takdir itu dengan yang buruk-buruk saja, yang pahit-pahit saja. Sementara yang manis-manisnya,
yang baik-baiknya, berbagai bentuk kesuksesan. Kita baca ya penjelasan yang diberikan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faslun, ini pasal al-qada wal qadar ya, tentang al-qada wal qadar. Taib, kita jelaskan dulu. Di sini disebutkan al-qada wal qadar. Tentu sudah muncul pertanyaan, apa itu perbedaan qada dan qadar? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun yang lebih tepat ya al-qada dan al-qadar itu dua istilah. Idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Apabila keduanya disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau hanya disebutkan sendiri saja, maka masing-masing saling mencakupi. Al-qada adalah al-qadar, al-qadar juga adalah al-qada. Ya, seperti kata fakir miskin, ya, iman dan Islam, albir ya, wat taqwa, begitu. Lantas kalau disebutkan disebutkan secara bersamaan, berarti masing-masing memiliki maknanya yang khusus. Apa itu? Ya ini qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Zaman azali ini zaman yang tidak ada awalnya. Sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, ketentuan ini disebut qadar. Kemudian ketika telah tiba waktunya yang telah ditetapkan pada sesuatu tersebut, ketentuan tersebut disebut dengan qada. Nah, ini makna al-qada wal qadar. Nah, kita lihat poin demi poin yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ada beberapa poin di sini. Kita lihat 4 poin pertama, karena setelah itu ya diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Poin ke-43, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang ada, yang terjadi, kecuali itu adalah atas keinginan Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kehendak Allah. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi wala yasduru illa an tadbirihi wala muhida anil qadaril maqdur wala yatajawwazu
ma khutta fil lauhil mastur. Maka di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari pengaturan Allah, dan tidak ada sesuatu pun ya yang muncul kecuali dengan pengaturannya ya. Jadi di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang bisa keluar dari takdir Allah, ketetapan Allah, dan tidak ada sesuatu yang muncul kecuali ya dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyimpang dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa melewati apa yang telah ya ditetapkan atau digariskan oleh Allah di Allahul Mahfuz ya, di kitab yang telah tertulis. Arada ma'alam fa'imlu walau asamahum lama khalafuhu walau sya'a an yuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menghendaki apa saja yang terjadi di alam semesta ini, yang mana seandainya Allah menjaga mereka yakni dari penyimpangan, dari penyelewengan, niscaya mereka tidak akan menyelisihinya. Dan seandainya Allah berkehendak agar mereka semua mentaatinya, niscaya mereka semua akan mentaati Allah. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah telah menciptakan makhluknya dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah juga telah menetapkan rizki-rizki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi man yasha'u bi hikmatihi. Dan Allah memberikan hidayah siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat ya terkait keimanan terhadap masalah takdir ini. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah adalah zat yang tidak boleh ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Justru merekalah yang nanti akan ditanya. Ini poin yang ternyata banyak dari kita tidak paham, bahkan melanggar. Seenaknya sendiri, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Memangnya dia siapa berani-beraninya ya, berkata dan bertanya seperti itu. Apa muatan yang ada di balik pertanyaannya? Ya, dia akan menunjukkan bahwasanya dia tidak percaya kepada Allah. Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah demikian? Coba, berapa banyak orang yang seperti itu? Ya. Jadi Allah adalah zat yang tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Justru merekalah yang nanti akan ditanya. Nah, kenapa Allah mau ditanya tentang apa yang diperbuatnya? Sementara apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan itu dibangun di atas ilmunya, sehingga tidak akan ada yang salah. Dibangun di atas hikmahnya, sehingga tidak akan ada yang keliru atau meleset. Dibangun di atas keadilannya, sehingga tidak akan ada sedikit pun unsur kezaliman. Lantas apa yang menyebabkan sampai-sampai muncul ketidakpercayaan?
mempertanyakan, mempersoalkan memang dia siapa. Justru siapkanlah diri yang kelak nanti pasti akan ditanyai. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ya, menurut ukurannya, sesuai dengan ketentuannya, takdirnya. Kita mudah memahami kata qadar ini. Ini kan juga diserap ke bahasa kita, ini kadar. Kadarnya itu ya. Kadarnya telah tertentu. Ya. Kalau kita memahami dengan baik hal-hal seperti ini ya, sebenarnya akan menjadi mudah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kadang kita ini minta lebih, padahal Allah telah berikan yang terbaik ya. Tapi kita tidak tahu. Sekarang saya tanya, ukuran kesempurnaan diri kita itu apa? Tangan misalkan, atau tangannya ada jari misalkan. Sempurnanya kita itu jari ada berapa? Hah? Ada 5. Antum mau dikasih tambahan 1 lagi? Silahkan pilih mau ditempatkan di mana. Biar 6 gitu. Sebelah sini atau sebelah sini? Nggak mau kan? Atau dikurangi 1? Ya. Begitu seterusnya ya. Dan segala sesuatu Allah ciptakan dengan kadarnya ya. Baik waktunya ya, umurnya, tempatnya, kemudian apa-apa yang melekat padanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Semuanya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memang Allah yang telah menetapkannya, dan ini menjadi mudah bagi kita. Bahkan umur saja juga telah diberitahu oleh Rasulullah, umat ini kadarnya ya berkisar antara 60 dan 70. Kalau udah 50 ya siap-siap lah ya kan. Umur 60 baru mulai buka usaha. Padahal juga ya kan ilmu agama masih 0 ya kan. Bekal ibadah juga masih jauh. Ya, terus kalau sudah kaya di umur 80, misalkan umurnya panjang, mau dibawa kemana juga ya. Sehingga kita pun kalau segala sesuatunya ada kadarnya, kita pun mudah urusannya. Kita ternak ayam sudah mengeram. Nah, kalau sudah sebulan ya pastikan itu nggak akan netas itu, karena kadarnya sudah jelas. Telur ayam itu ya 3 minggu netas, ya enggak? Biarkan saja kan, dan lewat itu. Memang telurnya sudah nggak bisa netas ya. Sehingga kita pun tahu kalau istri sudah hamil 9 bulan ya kan, dia siap-siap, ya enggak? Malah pamit nih mau kemana, mandah berapa lama Abi? 3 bulan lah. Kok 3 bulan nih kan? Ini anak udah mau lahir. Dari mana kamu tahu kalau itu lahir? Lah, kadarnya kan telah tertentu ya secara umum. Adapun di luar keumuman itu justru menunjukkan kuasa Allah. Kurang dari itu kalau Allah menghendaki terjadi, lebih dari itu kalau Allah menghendaki terjadi, begitu. Ya intinya Allah telah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya
kami menciptakan ya segala sesuatu ya dengan kadarnya, dengan ketentuannya, dengan ukurannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia yakni Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan takdirnya ya, dengan sesungguhnya, telah menetapkan kadarnya dengan sebaik-baiknya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ya terjadi sesuatu di bumi ini dan tidak pula pada dirimu kecuali itu telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menjadikannya ya. Jadi sebelum terjadinya sesuatu di bumi ini atau pada diri kita, itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Bukan sekedar bisa, mudah bagi Allah. Kenapa? Ya karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi itu Allah tahu, ilmu Allah itu sempurna. Ya. Makanya keimanan kepada takdir ini tidak akan bisa sempurna kecuali terpenuhi unsur-unsurnya sebagaimana sudah sering kita sampaikan. Ya ini bahwasanya kita mengimani ya ilmu Allah itu sempurna, mencakup, meliputi segala sesuatu. Kedua, kita mengimani bahwa segala sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian segala sesuatu yang ada yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Dan yang keempat, segala sesuatu yang ada, yang terjadi itu terjadi karena diadakan, ya diciptakan oleh Allah. Apapun itu. Ya, sebagaimana sapi dan kambing Allah yang menciptakan, babi dan anjing juga Allah yang menciptakan. Paham? Jadi jangan dikira Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja, no. Terus yang buruk-buruk itu siapa yang menciptakan? Jangan sampai punya keyakinan ada pencipta selain Allah. Paham di sini? Termasuk kejadian-kejadian yang ada. Yang baik-baik itu Allah yang menetapkan. Ya. Terjadi panen, ya. Hujan yang menyuburkan tanaman. Allah yang menetapkan. Tapi terjadi hujan badai, banjir, siapa yang menetapkan? Allah juga. Ya. Taib. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa apapun yang terjadi, ma asaba min musibatin. Tapi kalau diterjemah biasanya ya, tidaklah suatu musibah atau bencana yang menimpa, begitu ya. Kalau antum dikatakan musibah atau bencana, konotasinya apa? Negatif ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya ini lebih tepatnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, yang menimpa, kan begitu. Yang menimpa kan nggak harus sesuatu yang negatif ya. Baik di bumi maupun pada dirimu, kecuali itu telah tertulis di dalam kitab, yakni Allahul Mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya.
Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Bagaimana enggak mudah menuliskan sesuatu yang Allah telah mengetahuinya dengan ilmu yang sempurna. Kenapa Allah beritahukan kepada kita? Ya, baca kelanjutan dari ayat tersebut. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berputus asa, agar kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang terluput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dua sisi ini, sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang enak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Karena dua-duanya ini takdir Allah. Apapun yang menimpa kamu berupa kegagalan ataupun kesuksesan, sekarang kalau kegagalan dikatakan ini ujian dari Allah, giliran sukses ini karena saya gigih dalam belajar, berusaha, begitu. Ya sama saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak dari kita selama ini dalam memahami takdir pincang. Hanya separuh, hanya sebelah. Padahal sudah sangat jelas kan hikmah kenapa Allah memberitahukan bahwa kesemuanya itu sebenarnya telah Allah tetapkan, telah Allah tuliskan. Pertama, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kedua, wala tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan berputus asa, jangan kalian terlalu bersedih atas apa yang terluput dari kalian. Misalkan gagal, udah ikut ujian gagal, padahal udah belajar, berangkat berpagi-pagi, tetapi begitu pengumuman tidak lulus. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian jangan terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan. Kadang usahanya ala kadarnya tapi lulus. Lihat berapa banyak orang mengungkapkan kegembiraannya dengan Masya Allah, melampaui batas, sampai jungkir balik, entah apalah yang dikatakan. Seorang mukmin itu stabil, gak gampang terpengaruh oleh ini dan itu. Sedih wajar dan boleh, karena memang ditimpa musibah, tetapi tidak terlalu bersedih, tidak terbawa oleh kesedihannya. Bergembira boleh, wajar bergembira, mendapatkan satu bentuk kenikmatan, tetapi tidak berlebihan larut dalam kegembiraan, stabil. Jadi seorang mukmin enggak baperan gitulah. Orang mukmin kok bawaannya dibawa perasaan, lagi sedih. Laki-laki pula sedihnya udah sebulan, begitu. Ditinggal meninggal istrinya. Laki-laki nggak mengenal masa iddah. Antum jalani masa iddah pula, yang dia maklumi itu wanita, kan? Begitu loh, kan?
laki-laki, ya kan, bawaannya pendendam, pembenci. Atau kalau sudah terlanjur seneng lah, itu masya Allah, itu aja yang diomongin. Dan ini di antara resep bagaimana agar kita itu stabil, istiqamah, ya. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan sesuatu, yaitu terutama diri kita, memanage perasaan, misalkan cinta dan benci. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai itu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Wa baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah orang yang kamu benci itu ya sekedarnya saja, seperlunya saja, karena boleh jadi suatu hari akan menjadi orang yang kamu cintai, ya. Demikian seterusnya. Jadi itu ya hikmah di antara keimanan kepada takdir yang benar, menyebabkan seseorang itu ya tetap bisa eksis di atas kebenaran, maksudnya bisa istiqomah, tidak angin-anginan, ya, tidak angin-anginan. Ya termasuk ketika mensikapi apapun, ketika dipuji, pujian itu juga bermadharat baginya. Ketika dicela, celaan itu juga tidak bermadharat baginya. Berapa banyak dari kita itu hancur karena pujian, hilang karena celaan. Selemah itukah kita? Nah, ini memang risiko pahit yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tidak mau belajar akidah dengan benar, tidak mengenal Allah dengan baik, sehingga tidak bisa mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah, ya. Taib. Maka kita sangat bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam kita belajar dan terus belajar agama, istimewa berkenaan dengan masalah keimanan, masalah akidah, ya, dan tentunya juga masalah ibadah dan yang lain. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kepadanya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya, yakni untuk memeluk Islam. Namun barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka niscaya Allah akan jadikan dadanya sesak lagi sempit. Maka ketika kita melihat seseorang berada di atas kebaikan, di atas hidayah, di atas petunjuk, ketahuilah dia seperti itu atas kehendak Allah. Sebaliknya, ketika engkau melihat ada orang berada di atas kesalahan, di atas kesesatan, dia demikian juga atas kehendak Allah. Kita tetap harus bisa melihat sesuatu itu dengan penglihatan yang benar. Hanya ada satu Rob, hanya satu Rob,
Nah, dan tidak mungkin Allah ya menetapkan sesuatu itu secara salah, karena ilmu Allah sempurna. Baik ketika memberikan petunjuk kepada si A sehingga menjadikan si A berada di atas petunjuk, atau ketika menetapkan si B berada di atas kesesatan. Demikian juga di dalam menetapkan itu tidak mungkin Allah keliru, meleset, tertukar, ya. Karena ilmu Allah itu sempurna, hikmah Allah juga sempurna. Dan dalam menetapkan hal itu tidak mungkin pula ada unsur kedzaliman sekecil apapun, karena Allah adalah zat yang maha adil. Ya. Ilmu Allah itu ya, sempurna ya, dari awalnya. Udah masuk waktu belum? Udah ya. Taib, silakan adzan dulu. Siapa yang adzan?
Tayyib, kita kembali lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, ya. Maka iradah ini ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Apapun, ya, iradah itu bagi Allah, ya, iradah ini sebagai sifat Allah, ini baik adanya. Tetapi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ciptakan, ya, apa yang Allah tetapkan, ya ini makhluknya, itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Maka harus bisa, ya, dipilahkan. Taib. Di ayat tadi dijelaskan bahwasanya orang yang mendapatkan petunjuk karena Allah menghendakinya. Dan orang yang sesat tadi sesat, ya, Allah yang menghendakinya. Dan itu Allah menjadikan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapati di antara atarnya atau wujudnya bagi orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima kebenaran, merasa enak untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Enak sejuk melihat orang, ya, melakukan ibadah, pergi ke masjid, pelihara jenggot misalkan. Sementara orang-orang yang Allah kehendaki kesesatannya, Allah jadikan dadanya apa tadi? Ya ja'al sadrahu dayiqan harajan. Allah jadikan dadanya itu sesak, sempit, ya. Diajak kepada kebaikan, ya, adanya sesak. Melihat orang-orang melakukan amal kebaikan, ibadah, bawaannya sesak. Terdengar pengajian, terdengar bacaan Al-Quran, bawaannya sesak. Bacaan yang sama ternyata bisa menyebabkan hal yang berbeda pada orang yang berbeda, ya. Jadi, ya, Allah jadikan sedemikian rupa. Makanya kalau kita ingin melihat sebenarnya diri kita ini termasuk yang mana, yang pertama dilihat itu kondisi hati, ya, kondisi hati. Kalau dalam hati sudah tidak ada keinginan kepada kebaikan, ya tidak akan muncul kebaikan, ya. Makanya kan Rasulullah menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah menginginkan kebaikan pada diri hambanya itu, Allah akan jadikan si hamba tersebut faqih. Ya, ini benar-benar faham, mengerti tentang agama. Berarti mafhumnya juga Allah akan mudahkan baginya untuk belajar agama. Karena faqih itu tingkatan di atas faham. Faham itu tingkatan di atas ilmu. Kalau Allah berikan kefakihan, ya berarti Allah pasti berikan kepadanya kefahaman. Berarti Allah berikan kepadanya ilmu. Gak ada ceritanya orang paham tapi dia tidak berilmu. Ya, nggak mungkin, ya. Berarti yang ngomong begitu yang nggak paham, ya. Sehingga amal kebaikan atau amal keburukan
itu tidak terjadi begitu saja. Atau orang malas berbuat baik, atau malas berbuat buruk, itu tidak terjadi begitu saja. Allah juga yang membolak-balikkan hati hambanya tentang apa yang diinginkan. Kita ambil satu contoh di dalam surat Taubah ayat berapa? Ayat 46 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang orang-orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'atahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, yakni untuk berperang, pastilah mereka sudah membuat persiapan untuk keberangkatan itu. Ini diantara tanda kejujuran seseorang, ya kan? Ya termasuk ngaji, ini mau ngaji atau enggak itu ya sebenarnya kelihatan juga ya, mau sholat atau enggak kelihatan ya. Kalau seandainya mereka benar-benar mau berangkat, pastilah mereka sudah membuat persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahum bi'atsahum, akan tetapi Allah tidak suka keberangkatan mereka. Apa yang Allah lakukan? Fasabbatahum, maka Allah pun melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tertinggal. Allah jadikan keinginan mereka untuk berangkat lemah. Sudah cukup, tidak perlu harus sampai dihilangkan. Karena manusia dalam hatinya ini bisa menyimpan banyak keinginan. Terus yang terwujud yang mana? Keinginan yang paling besar. Keinginan yang paling besar. Sehingga sekedar keinginan tidak cukup. Kadang-kadang orang mengatakan, ya siapa yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang tidak ingin ngaji? Siapa yang tidak ingin baca Al-Quran? Memangnya kamu saja yang ingin? Mungkin begitu ya. Saya juga ingin, saya ingin haji, saya ingin ngaji ya, saya ingin sholat 5 waktu selalu di masjid, saya ingin ini. Tetapi kan begitu. Dia tidak sebutkan keinginan yang lain. Karena yang menyebabkan keinginan tadi tidak terwujud karena adanya keinginan lain yang lebih besar. Mesti begitu. Ya. Dan memangnya amal itu terjadi dari mana? Karena adanya keinginan, adanya iradah dan qudrah bertemu, maka terjadi amal. Kalau yang ada hanya iradah, keinginan atau kemauan saja, tidak ada qudrah, tidak ada kemampuan, maka tidak terjadi amal. Atau yang ada hanya qudrah saja, kemampuan saja, tapi tidak ada iradah, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, juga tidak akan terjadi amal. Jadi amal itu terjadi buah dari bertemunya iradah dan qudrah. Apa keinginan yang ada dalam diri kita? Masing-masing orang punya keinginan. Bahkan kalau kita bagi ekstrim terkait dunia dan akhirat, ya Allah juga berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat.
Kira-kira yang dilakukan sama enggak? Antara orang yang menginginkan dunia dan orang yang menginginkan akhirat, yang dilakukan sama enggak? Sama. Ya pasti berbeda. Sama-sama menginginkan dunia, yang satu ingin jadi dokter, yang satu ingin jadi petani, itu saja sudah beda jalan yang ditempuh. Apalagi yang satu menginginkan dunia, yang satu menginginkan akhirat. Dari mana datangnya? Ya, sama. Tak mungkin. Begitu loh, ya. Kalau kami ini gini Pak, ya sebenarnya kami kan ingin dua-duanya. Ya silakan. Tapi tetap nanti yang akan menang atau dimenangkan keinginan yang lebih besar. Walaupun tidak dikatakan. Yang dikatakan saya ingin surga. Saya ingin ya berbuat kebaikan. Yang dilakukan apa? Keinginan yang lebih besar walaupun tidak diucapkan, ya. Dan keinginan satu sama lain ini akan saling memakan, saling menjadikan yang lain terkorbankan. Makanya nasihat Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain semisal Ibnu Mas'ud, man aradad dunya adarra bil akhirah wa man aradal akhirah adarra bid dunya. Ya qaumi addiru bil fani lil baqi. Barang siapa yang menginginkan dunia, pasti dia akan mengorbankan akhiratnya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, pasti dia akan mengorbankan dunianya. Oleh karena itu wahai kaum, wahai kaumku, korbankan yang fana ini, yakni dunia, demi untuk yang kekal nanti, yakni akhirat. Kan aneh, sebagian kita memaklumi bahwa untuk mendapatkan dunia ada yang harus dikorbankan, dan dia rela, walaupun yang dikorbankan agamanya, mungkin sholatnya, mungkin puasanya, mungkin ngajinya. Tapi giliran untuk mendapatkan akhiratnya, ya, dengan ya ngajinya, mungkin sholatnya, dia tidak bisa menerima, harus ada yang dikorbankan. Mana mungkin, ya, mana mungkin. Nah, maka ini yang harus ya dipahami. Baik. Kemudian ini baru kita baca nas-nasnya ya. Kita baca sekarang hadisnya. Di sini bentar. Ada 3. Poin yang ke-44. Warwa bin Umar anna Jibril alaihissalamu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mal iman qal antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibrilu sadaqta ya sadaqta, ya, rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, yang meriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu iman. Maka beliau menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Maka ketika itu Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalil berikutnya, yakni dari As-Sunnah, ya, poin 45.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Nabi SAW bersabda, aku beriman kepada qadar, aku beriman kepada takdir, yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan juga yang pahitnya. Tetapi ya, hadis ini ya, dengan lafadz ini disebutkan di sini isnadu dhaif, ya, sanadnya lemah. Dijelaskan panjang lebar di sini di footnote-nya. Kemudian poin ke-46, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi allamahu Al-Hasan ibn Aliyin yad'u bihi fi kunutil witri wa qini syarra ma qadaita. Di antara dalil kewajiban beriman kepada takdir adalah ya, terdapat di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada cucu beliau, yakni Al Hasan ibnu Ali, yang dibaca ketika ya doa kunutnya ketika sholat witir, yakni pada bagian kalimat waqini syarroma qadaita, dan jagalah aku dari keburukan apa-apa yang engkau tetapkan, ya. Dan jagalah aku dari keburukan apa-apa yang engkau tetapkan, ya. Ini kalimat keberapa itu? Kalimat keempat itu. Coba lihat. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Nah, di dalam rangkaian doa kunut ini, di antara doa yang diajarkan beliau adalah kalimat ini. Kita memohon penjagaan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan apa-apa yang Allah takdirkan, apa-apa yang Allah tetapkan. Insyaallah ini nanti akan ya kita bahas sedikit ya lebih dalam, karena adanya kemungkinan seseorang menyalahpahami dari doa ini. Taib, ya. Ini 4 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Dan berikutnya kita ya akan masuk syarah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Tapi ini syarah kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kalau sudah masuk ya, bisa jam 9 atau setengah 10 ya selesai. Baik, kita sediakan waktu, mungkin ada yang bertanya. Nana mungkin ada yang ditanyakan, ya. Silakan. Ada? Kalau nggak ada anak-anak ya bapak-bapak, ya kan? Bapak-bapak nggak ada ya ibu-ibu. Kalau nggak ada ya pulang, ya kan? Ayah, silakan Pak Dirya. Dia tanya aja dia menerima atau menolak.
dia menerima atau menolak? Ya kalau dengan apa yang dia katakan tadi, dia menerima ya. Jadi kalau kemudian ya Allah masukkan ke dalam neraka, kan kesannya dia adalah orang yang paling menerima keputusan Allah. Iya. Dalam hal seperti ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk perangkap pula. Apa itu? Ya bukan dengan begitu kan loh. Padahal kan dia mengatakan perkataan yang benar, bahwasanya apa yang dilakukan adalah termasuk apa yang Allah kehendaki. Ya enggak? Ini memang bahaya kalau seseorang tidak berilmu. Maka semangat awal yang harus ada itu bukan bagaimana kita membantah orang. Semangat yang harus ada pada kita, bagaimana ya kita memiliki pemahaman yang benar. Karena ketika kita sudah memiliki pemahaman yang benar dan kuat, mudah orang itu mengungkapkan apa yang menjadi pemahamannya. Tapi kalau dirinya sendiri belum memiliki pemahaman yang benar, belum kuat, tentu akan sangat sulit mengungkapkannya. Apa-apa yang kita ungkapkan hari ini, apa-apa yang memang kita sudah paham, sudah mengerti. Ya. Nah, orang yang demikian itu ya tinggal jelaskan, iya benar. Segala sesuatu itu ya terjadi atas kehendak Allah. Karena alam semesta ini ya Tuhannya cuma satu, Allah. Begitu. Tetapi kita harus paham bahwa Allah itu punya iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Apa yang kamu maksud itu namanya iradah kauniyah, yakni keinginan Allah yang berkaitan dengan kejadian atau yang disebut dengan masyiah, kehendak. Sehingga apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini tidak mencerminkan bahwa perkaranya pasti dicintai oleh Allah. Ya. Boleh jadi dicintai oleh Allah, diridhoi, boleh jadi dibenci dan dimurkai. Nah, kemaksiatan ini adalah bagian yang dimurkai. Ya. Begitu. Yang mana pelakunya itu melakukannya juga adalah atas keinginannya, atas kehendaknya. Ya tanyakan saja, kamu melakukan itu, kamu menginginkannya atau tidak? Kalau tidak, bohong. Karena tadi sudah kita beritahu amal itu terjadi karena pertemuan antara iradah dan qudrah. Karena kamu menginginkannya, ya, maka kamu kemudian mengerjakannya. Ya. Demikian juga orang yang melakukan kebaikan. Nah, adapun iradah yang lain adalah iradah syar'iyah. Allah menginginkan kamu sholat, kenapa malah nggak kamu kerjakan? Allah menginginkan kamu tidak maksiat, kenapa malah tidak kamu kerjakan? Kamu katakan ini adalah keinginan Allah, kehendak Allah. Kenapa kamu memilih yang maksiat-maksiat? Bukankah Allah menginginkan ya kamu menundukkan pandangan? Coba jawab aja. Bukankah Allah menginginkan kamu jujur? Bukankah Allah menginginkan kamu belajar agama? Kenapa malah gak kamu kerjakan? Nah, kan begitu. Nah, iradah syariah ini perkaranya pasti dicintai oleh Allah. Tetapi memang tidak mesti terjadi.
begitu. Jadi berbeda dengan iradah kauniyah. Sebagian orang mengidentikan sesuatu itu kalau terjadi berarti Allah ridho. Ini diantara bentuk kebodohan. Masa antum berangkat ke Pekanbaru untuk ikut daurah sampai ya kan Simpang Bakal ban bocor ya kan, nggak tanggung-tanggung dua yang bocor jauh dari tempel ban. Tanya kawannya, kemarin kok nggak datang daurah? Ya Allah belum ridho kan ya. Nggak ridhonya di mana? Ya kalau Allah ridho kan saya sampai Pekanbaru. Apa hubungannya? Ya. Nggak ada. Ya. Lah kalau seperti itu nanti orang maling, benar dan salahnya ukurannya apa? Kalau gagal berarti Allah nggak ridho begitu. Kalau berhasil malingnya, nggak ketahuan Allah ridho begitu. Terjadi maling, memulai maling dengan baca Bismillah begitu. Ya, hati-hati. Ya. Nah, obatnya tak lain dan tak bukan adalah belajar. Kalau hanya ya dijelaskan dengan bantahan sekilas, tidak semudah itu. Apalagi hanya semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kita yang duduk 1 jam aja masih bengong. Apa tadi ya penjelasannya? Itu sudah duduk ya kan, melotot, nyatet. Perlu diulang, diulang dan diulang. Karena permasalahan ini apalagi sebelumnya sudah punya ya syubhat. Tentu orang seperti itu kalau antum tempeleng aja kan, ini jurus lain kan ya, jurus koboi kan, astagfirullah kan. Kenapa antum menempeleng saya? Loh, kalau Allah nggak menghendaki saya nempeleng antum, ini nggak terjadi. Antum ya harus ridho juga, ya kan gitu. Kan? Sehingga orang-orang seperti ini memang memakai timbangan ganda gitu. Kalau sesuatu dianggap menguntungkannya dipakai, kalau enggak. Makanya itu di antara cara model mungkin sebagian orang di dalam ya membantah ya. Itu cara yang paling cepat gitu kan ya, tidak dijawab dengan kata-kata, jawab dengan tangan kan. Sebret kan. Antum tahu nggak ini apa terjadi kenapa? Kehendak Allah begitu. Dan kadang pada sebagian orang itu lebih dari sekedar jawaban. Ya, lebih dari sekedar jawaban. Tapi antum jangan lakukan itu terus kemudian giliran tangkap polisi kan dijebloskan kan. Ngapain gitu? Ini resep dari Pak Ustadz. Nggak tanggung jawab. Tapi Allah alam shawab ya. Jadi intinya harus belajar, ya, harus belajar, ya. Karena kalau nggak belajar nggak dapat ilmu, kalau nggak dapat ilmu pasti tidak akan paham karena pemahaman itu tingkatan di atas ilmu. Laisal ilmu kulla syai', ilmu saja belum segala-galanya, ya. Ilmu itu belum segala-galanya. Berapa banyak orang mendapatkan ilmunya, hafal tadi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah takdir, tapi tidak paham, ya tetap namanya salah paham dan keliru di dalam memahami dan menerapkan begitu. Jadi makanya kenapa diingatkan kepada kita untuk memahami ilmu, memahami nas sesuai dengan pemahaman salafus soleh, karena itulah pemahaman yang benar. Pemahaman itu ada macam-macam, ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Saya paham kan, iya, tapi pemahaman yang menyimpang, ya kan, hati-hati. Ilmunya harus benar, pemahamannya juga harus benar. Maka nanti terkait takdir ada yang menyimpang ke sana,
yakni golongan Qadariyah menolak. Ada yang menyimpang ke sini, yakni golongan Jabariyah, ya. Tapi satu lagi kalau masih ada, tafadhol. Cukup. Ya. Bener loh, cukup ya. Awas nanti kalau WA. Baik, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, karena memang pembahasan belum selesai, belum tuntas. Diharapkan nanti ya semakin ya banyak yang kita sampaikan dari apa yang disebutkan dalam kitab ini akan membuat kita semakin baik pemahamannya ya, begitu. Kita cukupkan, ada kekurangan, ada kesalahan dalam ya penyampaian saya, sebut mohon maaf. Allah alam shawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.